Mari kita kembali sejenak pada waktu setelah kita mengajak Matteo untuk membicarakan sesuatu yang penting. Sekarang, kita kembali masuk ke kamar Marcelo. Di sana, dia menemukan Violeta yang sedang berbaring santai di sofa sembari membaca majalah terbaru. Bagaimana reaksinya? Tanya Violeta tanpa menoleh. Dia terlihat seperti orang bodoh. Gita tidak bisa menahan tawanya, begitu mengingat ekspresi Matteo saat dia mengatakan semua ini sudah direncanakan dan tidak akan ada yang terluka. Tawamu itu kok puas sekali ya, sindir Violeta. Iya dong, akhirnya setelah sekian lama aku bisa melihat Matteo kena prank. Gita duduk di sofa single. Gita menyadari semua ini adalah rencana Marcelo saat dia mengobrol dengan Violeta di taman. Saat itu, Violeta menyebut pelakunya sebagai seseorang yang pernah menculik Gio. Meski Gio pernah diculik beberapa kali, satu-satunya penculik yang selalu diingat oleh Gita adalah Marcelo. Benar, pria itu menculik keponakannya sendiri. Hari itu sedikit lucu. Sudah beberapa bulan semenjak Matteo tidak bergerak atau menjalankan misi, hal ini membuat Marcelo khawatir. Kemampuan Matteo menjadi buruk. Jadi dia juga khawatir kalau Matteo gagal melindungi keluarganya jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Marcelo meminta Matteo untuk melakukan pemanasan bersama. Namun Matteo menolak dengan alasan restoran yang ramai dan dia tidak bisa tutup. Karena itulah, Marcelo menculik Gio kecil dan membuat itu seolah-olah penculikan dari musuh yang tidak dikenal. Saat itu, Matteo langsung bergerak untuk menyelamatkan putranya. Marcelo sengaja mengatakan kalau Gio diculik oleh sekelompok kecil yang sempat menyenggol Aguero. Matteo pergi ke sana dan membunuh semua orang. Namun dia tidak menemukan Gio. Di sana, Matteo langsung sadar kalau itu semua hanyalah jebakan. Benar aja, dia menemukan Gio ada di mansion Aguero, sedang bermain dengan Zeva dan yang lainnya. Lalu, kemana perginya Matteo sekarang? Tanya Violeta. Oh, itu. Dia bilang akan pergi ke Italia. Gita tertawa kecil kemudian terdiam. Dia akan pergi ke Italia. Violeta menatap Gita dengan lekat. Dia bilang seperti itu. Dasar dia itu. Gita baru sadar kalau Matteo tidak akan bercanda. Ya sudah, biarkan aja dia. Violeta tersenyum kecil. Apa yang dilihat semua orang saat ini merupakan pembantaian sepihak. Marcelo benar-benar tidak memberikan kesempatan pada Lucas untuk melawan. Pria itu terus-terusan menyerang Lucas dengan kekuatan yang besar. Hal itu disaksikan Zeva dengan sangat antusias. Gadis ini memiliki wajah memerah. Ia bahkan menggigit ujung kukunya karena merasa pemandangan ini tuh sangat seru. Nona, Anda bisa terluka, bisik Raymond. Ketika melihat Zeva menggigit ujung kukunya. Terima kasih sudah memberitahuku, balas Zeva. Dia langsung menghentikan hal tersebut. Kenapa kau menggigit kukumu seperti itu? Kenzo menarik tangan Zeva.
Dia memeriksa kuku gadis itu yang ujungnya sedikit rusak karena digigit. Maaf, habisnya. Ini seru sekali. Zeva tersenyum kecil. Tapi itu bukan alasan untuk menyakiti dirimu sendiri. Kenzo menggenggam tangan Zeva dengan erat. Maaf ya, ucap Zeva sembari membalas genggaman tangan Kenzo. Di sisi lain, ada Gio yang sedang memunggungi Aluna. Dia tidak ingin Aluna melihat pemandangan tersebut, apalagi saat darah mulai berceceran di lantai dan di dinding. Namun, Aluna sedikit nakal. Gadis itu curi-curi perhatian ke arah Marcelo karena rasa penasaran. Awalnya, Aluna merasa sangat ketakutan. Namun, lama-kelamaan dia agak ketagihan melihat pemandangan tersebut. Aluna tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Dadanya berdetak lebih kencang dan perasaan aneh muncul dalam dirinya. Apa ini? Aluna tidak tahu. Bukan sesuatu yang buruk kan? Lihatlah itu, Maxim. Pamanmu benar-benar kuat, bisik Dominic. Iya, aku melihatnya sendiri. Tapi kenapa Lukas tidak bisa melawan sedikit pun? Tanya Maxim. Karena pamanmu sekarang sudah berada di titik yang berbeda, jawab Dominic. Di titik yang berbeda? Maxim menatap ayahnya dengan wajah bingung sebelum menyadari apa maksud Dominic. Saat aku mengatakan kepadanya kalau aku sudah melemah, dia berlatih terus-menerus untuk memperkuat dirinya sendiri. Anehnya, pria tua yang akan segera berusia 50 tahun itu malah mengalami peningkatan kekuatan. Ini bukanlah hal yang wajar terjadi pada usia seperti ini. Namun aku tahu hal ini hanya bisa dilakukan oleh kakakku saja, karena dia adalah pemimpin Aguero yang telah dipersiapkan sejak dulu, ujar Dominic. Jasmine menatap hal itu dengan wajah serius. Dia tidak bisa melepaskan pandangan karena pertarungan di depan sangatlah langka. Jasmine tidak pernah melihat Marcelo Aguero bertarung ataupun turun tangan sebelumnya. Mungkin karena Marcelo sudah jarang turun tangan, kecuali masalahnya sangat-sangat penting. Jadi seperti ini ya, kekuatan pemimpin keluarga Aguero. Dia benar-benar hebat. Pantas aja ayah bilang dia adalah orang yang berbahaya. Ditambah lagi, Jasmine melirik ke arah Zafi yang berdiri di sebelahnya. Ayah bilang dia adalah orang yang sangat kuat dan lebih kuat dariku. Katanya dia memiliki potensi besar yang sebagian besarnya belum digali dengan baik. Dia akan menjadi monster yang mengerikan. Entah kenapa aku bersyukur bisa berteman bersama Zeva. Dengan begini, aku tidak perlu bermusuhan dengan orang-orang berbahaya ini. Memang, yang paling tepat adalah menjadikan orang berbahaya sebagai teman kita, batin Jasmine. Dia juga sedikit merinding, begitu membayangkan kalau dirinya bermusuhan dengan Zeva dan yang lainnya. Bisa saja suatu hari nanti, dia ikut dibantai seperti ini. Paman Marcelo benar-benar tidak menahan diri ya, celetuk Lian. Iya, dia pasti merasa sangat marah dengan apa yang dilakukan Lukas, jawab Zafi. Apa suatu hari nanti kau akan jadi seperti paman Marcelo, Zafi? Lian menatap Zafi. Entahlah, mungkin iya. Kenapa? Apa kau akan jadi takut padaku setelah menjadi sama seperti ayahku? Tanya Zafi. Tidak juga, malah menurutku itu sangat keren. Bisik Lian di telinga Zafi membuat remaja itu tersenyum kecil. Kalau begitu, aku akan berusaha untuk menjadi seperti papa. Tidak, aku akan mencoba melampaui papa, jawab Zafi. Berusahalah, semangat, ujar Lian. Lukas mengerang. Saat dia dilempar ke arah Raymond, dia dibuat jatuh tersungkur tepat di bawah kaki pria itu.
Raymond menatap Lukas dengan senyuman kecil. Bajingan sialan, seharusnya aku tahu. Kau memang tidak bisa dipercaya, teriak Lukas. Salah sendiri, bodoh. Siapa suruh mempercayai pemimpin pasukan khusus yang hebat ini? Balas Raymond. Membuatnya langsung mendapatkan sorakan dari para pasukan khusus yang lain. Tenanglah teman-teman. Kenapa kalian malah terlihat seperti tidak terima? Apa yang aku katakan memang benar kan? Raymond tersenyum ke arah kawan-kawannya. Mereka kembali menyoraki Raymond. Tuan Aguero, apa Anda sudah selesai? Tanya Raymond. Belum. Aku belum puas menghajarnya. Marcelo menarik kerah ke meja Lukas. Sekali lagi dia akan menghantam wajah pria itu yang sudah dipenuhi dengan luka, bahkan terlihat hancur. Namun, pergerakan Marcelo berhenti begitu dia merasakan sebuah tarikan kecil pada ujung pakaiannya. Dia menoleh ke arah Zeva yang merupakan pelakunya. Kalau Papa terus melanjutkan ini, Papa akan membunuhnya. Memangnya Papa mau dia mati malam ini? Selain itu, Papa tidak boleh menghabiskan tenaga Papa sekarang. Papa masih harus menjelaskan apa yang terjadi pada kami, ujar Zeva. Ya, baiklah. Marcelo melepaskan kerah ke meja Lukas, membuat pria itu langsung jatuh. Begitu rupanya. Marcelo Aguero yang terkenal sangat patuh pada putrinya sendiri. Apa kau adalah anjing putrimu? Sekarang kau mematuhi semua perintah putrimu. Begitu kan? Dasar kau orang bodoh. Kau terlalu memanjakan putrimu. Beginilah jadinya sekarang. Dia bahkan berani melawanmu dan memerintahmu, ujar Lukas. Marcelo menendang kepala Lukas dengan keras, membuat pria itu terguling ke samping sebelum kehilangan kesadarannya. Aku tidak butuh pendapat sampah seperti itu. Marcelo menarik tangan Zeva dan membawa gadis itu keluar dari ruangan. Yang lain menyusul di belakang mereka. Zeva bisa merasakan genggaman tangan ayahnya yang begitu dingin. Papa sudah bekerja keras, lirih Zeva, sembari menggenggam tangan ayahnya dengan erat untuk membagikan kehangatan yang dimiliki tubuhnya. Aku selalu bekerja keras. Marcelo menatap putrinya dengan senyuman kecil. Apa Papa tidak mengerti aku sedang memberikan pujian? Zeva cemberut. Tentu saja aku mengerti. Hanya saja sedikit aneh mendengar kau memujiku dengan sebutan bekerja keras. Marcelo tertawa kecil. Ngomong-ngomong, apakah mansion ini milik Papa? Tanya Zeva. Iya, ini milikku. Kenapa? Kau mau? Tanya Marcelo. Kalau aku bilang aku menginginkannya, apa Papa akan memberikanku mansion ini kepadaku? Tanya Zeva. Kenapa tidak? Aku memiliki lebih banyak mansion, rumah, apartemen, villa, hotel, pulau pribadi, dan banyak aset lain di luar sana. Memberikan satu pada putriku tidak akan membuatku jatuh miskin. Kau tinggal menunjuk tempat mana yang kau inginkan, jawab Marcelo. Bukankah ini sedikit tidak adil? Kenapa Papa hanya mengatakan itu kepada Zeva? Xavi yang melangkah di belakang Marcelo merasa kesal. Kau kan sudah dapat pulau pribadi dariku, jawab Marcelo membuat Zeva terkejut. Apa? Xavi mendapatkan pulau pribadi? Zeva menatap Xavi. Remaja itu sontak memalingkan wajah sembari bersiul kecil, bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Apa-apaan ini? Sejak kapan Xavi dapat pulau pribadi dan kenapa aku tidak tahu? Zeva cemberut. Ingat, saat hari ulang tahun kalian yang ke-17, saat itu aku bilang kalau aku akan memberikan pulau pribadi pada kalian berdua. Tapi kau menolaknya, ujar Marcelo. Jadi itu serius? Aku pikir Papa hanya bercanda. Mata Zeva bergetar. Dia langsung merasa ini semua tidak adil.
Zeva, aku pikir itu salahmu sendiri, ujar Kenzo. Dengar tuh, bahkan pacarmu sendiri bilang kalau itu kesalahanmu. Makanya, siapa suruh terus menganggap perkataan papa sebagai candaan? Ejek Zafi. Diam kau. Zeva menatap Zafi dengan tajam. Remaja itu kembali memalingkan wajah. Di sisi lain, Aluna yang mendengarkan percakapan tersebut sangat terkejut. Ada apa? Tanya Gio. Mereka membicarakan tentang hal seperti itu dengan sangat mudah. Apa Aguero memang sangat kaya raya? Tanya Aluna. Ya, begitulah. Aguero memang keluarga yang sangat kaya. Ibuku pernah mengatakan, kalau kekayaan keluarga Aguero adalah yang paling besar di dunia, namun tidak bisa dicatat secara resmi karena mereka tidak boleh terlihat jelas di depan umum. Jelas, Gio. Lalu, apa kau juga memiliki pulau pribadi atau semacamnya? Tanya Aluna. Tidak. Aku tidak memilikinya. Bagaimanapun juga, aku bukan lagi bagian resmi dari Aguero. Aku hanyalah keponakan pemimpin keluarga tersebut. Jawab Gio. Gio? Iya, Paman. Gio menatap Marcelo yang memanggilnya. Sekarang, semua orang telah menatap ke arahnya. Aku lupa mengatakannya kepadamu. Seluruh tanah di blok tempat tinggalmu sudah kutulis atas namamu. Jadi, itu adalah asetmu mulai hari ini. Jagalah dengan baik. Ujar Marcelo sebelum melanjutkan perjalanannya. Hal itu membuat Gio terdiam, termasuk Aluna yang tidak bisa berkata-kata. Bukankah blok yang kau tinggali sangat luas? Tanya Aluna. Suaranya bergetar. Gio jadi orang kaya sekarang. Goda Maxim. Gio kan memang kaya raya. Bibi kita selalu tahu caranya mencari uang. Balas Lian. Gio, kok baik-baik saja? Tanya Aluna. Gio masih terdiam saat semua orang sudah melangkah. Oh, iya, aku baik. Gio melanjutkan langkahnya. Mereka semua masuk ke sebuah ruangan. Tempat itu diisi dengan 2 sofa panjang dan beberapa sofa single. Duduklah. Marcelo dan Dominic duduk di sofa single. Anak-anak duduk di sofa panjang. Para pasukan khusus mengikuti mereka. Orang-orang ini telah membawa Sean dan Paulina pergi ke ruang khusus terlebih dahulu, sebelum datang kemari. Raymond berdiri paling depan, sedangkan yang lain berjajar rapi di belakang. Wajah mereka semua menunjukkan aura penuh semangat dan rasa hormat yang tinggi. Kenapa kalian tersenyum seperti itu? Cepat berlutut, perintah Marcelo dengan tatapan tajam. Membuat para pasukan khusus langsung berlutut. Rupanya kalian telah melakukan hal di luar dari rencanaku. Siapa yang akan menjelaskan hal ini? Raymond? Marcelo menatap Raymond yang juga ikut berlutut. Maafkan saya, Tuan Aguero. Ini adalah keinginan anak-anak. Mereka bilang ingin bersenang-senang sebentar. Jawab Raymond. Maksudmu bersenang-senang dengan menakut-nakuti anak-anakku? Nada bicara Marcelo sangat tegas dan terdengar marah. Maafkan saya, Tuan Aguero, namun di sisi lain, kami melakukan ini untuk meyakinkan Lucas kalau kami benar-benar berada di pihaknya dengan menghabisi semua rekan kami sebelumnya. Jawab Raymond. Pria itu sama sekali tidak bergetar, meskipun sudah diberikan ancaman kuat oleh Marcelo. Zeva langsung memikirkan perkataan Raymond mengenai menghabisi semua rekan. Artinya,
Saat Raymond berpura-pura menembak para rekan kerjanya untuk membunuh mereka, tidak termasuk dalam rencana Marcelo. Jujur aja, Zeva memang terkejut dan terus memikirkan hal itu sampai kebenarannya terungkap. Sudahlah papa, sekarang sudah tidak apa-apa, ujar Zeva. Tidak apa-apa? Tadi kau bergetar ketakutan. Marcelo menatap Zeva. Itu karena semua hal membuatku takut. Lagi pula, bukan hanya aku yang ketakutan. Zeva melirik remaja lain. Mereka semua memalingkan wajah dengan sedikit rona merah di ujung pipi mereka karena malu. Dibandingkan itu, lebih baik Papa menjelaskan semua hal yang terjadi. Aku sedikit kebingungan di sini, ujar Zeva. Baiklah, kalau begitu. Marcelo melipat satu kakinya. Dia mulai menjelaskan segalanya. Semua dimulai sejak Marcelo mendapatkan laporan dari Cecilia yang sedang berjalan-jalan ke Thailand. Di sana, Cecilia tidak sengaja mendengar percakapan beberapa preman jalanan tentang sebuah grup bernama Plankton yang dirumorkan akan menyerang Aguero. Karena kebetulan saat itu Cecilia kurang kerjaan, dia pun menyelidiki hal itu. Kurang dari 1 hari, Cecilia langsung mendapatkan beberapa hal penting tentang Plankton, termasuk identitas pemimpin grup tersebut.